dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oke, shalom semuanya. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit renungan atau sharing aja yang saya kasih judul itu kelemahanku, kekuatanku. Dan renungan ini saya ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Sebelum membaca Alkitab atau memulai renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas, Tuhan. Juga Engkau telah memberkati kami dari hari ke hari. Engkau pelihara kami, Tuhan. Tuhan, kiranya kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oke teman-teman, mari kita buka 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan yang sebenarnya saya mau garis bawahi di ayat ke-9, tapi kedua ayat ini berkesinambungan sekali. Jadi saya mau sedikit cerita pada saat kemarin, ya kira-kira 1 bulan yang lalu, nenek saya dipanggil Tuhan. Ya menurut saya itu benar-benar momen dimana saya berada di titik terendah saya, dimana saya merasa sedih dan gak siap buat kehilangan seorang nenek yang beberapa tahun belakangan ini sakit dan saya ngerawat gitu. Tiap hari saya ngerawat, terus saya suapin gitu. Nah, saya merasa nggak siap buat kehilangan nenek saya, dan di situ saya terpuruk banget dan saya nggak ngerti udah mau besok kayak gimana. Dan mulai dari situ, seminggu kemudian, 2 minggu, saya belajar bahwa dengan peristiwa ini, dengan momen dipanggilnya nenek, saya bisa belajar menjadi lebih dewasa, lebih sabar lagi dalam menghadapi masalah, dan yang pastinya mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan saya. Nah, jadi yang saya pengen buat teman-teman tahu, di saat kita di titik terendah kita, maka kuasa Tuhan itu benar-benar nyata tuh buat kehidupan teman-teman. Jadi semisal di saat kemarin saya terpuruk, nah saya dapat melihat kasih Tuhan bahwa mana
kirimkan buat menghibur keluarga, ya walaupun ya tetap seorang manusia tetap merasakan sedih ya, tapi dimana di situ Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik. Nah, saya bersyukur kasih Tuhan itu keren banget, nggak bisa dipikirkan. Kok tiba-tiba bertemu dengan orang ini, oh ternyata saling membangun dan menjadi lebih baik lagi dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang benar-benar yang saya kasih garis bawah, jika teman-teman dalam keadaan lemah gitu, maka Tuhan itu selalu menjadi support system buat kita, dimana saat kita lemah, di saat kita udah nggak kuat, Tuhan ini gimana nih, kayak kita justru malah berharap penuh pada Tuhan dan akhirnya Tuhan buka jalan. Maka disitulah kuasa Tuhan atau kuasanya menjadi sempurna, karena kan kita sangat membutuhkan Dia. Coba kalau teman-teman semisal aku punya backingan banyak, misalnya orang tua punya kaya gitu, nah kita nggak bakal khawatir kedepannya kayak gimana. Coba kalau kita tiba-tiba misalnya kita terlahir dari keluarga miskin, terus kita nggak bisa berharap pada kekuatan kita sendiri kan. Nah, makanya itu di saat kita lemah, justru kuasa Tuhan itu menjadi sempurna, karena kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, kita berharap penuh 100% kepada Tuhan. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga sharing atau renungan ini bisa membangun buat teman-teman yang sedang dalam pergumulan berat. Saya percaya kamu bisa melewati itu semua, karena Tuhan memberikan pencobaan itu tidak lebih dari kekuatanmu. Percaya dan andalkan Tuhan selalu. Oke? Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan sedikit renungan ini Tuhan kepada kami semua. Biarlah kami sama-sama belajar buat menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami Tuhan, dan menjadi berharap penuh 100% kepadamu Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat tertanam dalam hati kami, dan kami dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman semuanya, God bless you dan shalom. And I have lived in the goodness of God.